Selamat malam Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 26 Juni 2024, di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Kadis Perindak Maluku sebut kapasitas gedung baru mencukupi, malah pedagang yang bandel tak mau masuk. Menyoal kondisi gedung baru Pasar Merdeka Kecamatan Sirimo Kota Ambon yang masih sepi belum ditempati pedagang. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Maluku Yahya Kota pun angkat bicara. Dijelaskan berdasarkan data jumlah pedagang yang diperoleh dari Disperindak Kota Ambon, terdapat kurang lebih 4.000 pedagang yang berada di kawasan Pasar Merdeka dan sekitarnya. Sementara gedung baru yang dibangun dengan anggaran 134 miliar itu mampu menampung sebanyak 1.700 pedagang. Selanjutnya tersisa 2.300 pedagang yang tidak terakomodir. Namun dari 1.700 pedagang itu sudah termasuk 663 pedagang yang dulunya menempati Gedung Putih. Artinya masih ada lebih dari 1.000 pedagang di luar dari Gedung Putih. Yahya membeberkan bahwa kurang lebih 700 pedagang telah mengantongi retribusi dari pemerintah kota atau Pemkot Ambon, sehingga mereka berhak menempati gedung baru. Kemudian jika ditambah dengan 663 pedagang Gedung Putih, maka totalnya 1.363 pedagang. Berkaitan dengan pedagang kaki lima pasca pembongkaran pasar Apung 1, 2, dan 3, dikatakan totalnya ada 550 pedagang sehingga jumlah itu dinilainya cukup menempati sisa tempat kosong di gedung baru Pasar Merdeka. Yahya Kota juga mengatakan pihaknya berupaya agar semua pedagang bisa terakomodir di gedung baru Pasar Merdeka. Salah satu langkah strategis yang diambil yakni membagi meja jualan dari sebelumnya ukuran 2 kali 1 meter dibagi untuk menempatkan 2 pedagang. Bayaran per bulan pun hanya 600.000 saja. Biaya tersebut sudah termasuk listrik, air, dan kenyamanan para pedagang. Menurutnya Tribuners, para pedagang terkesan bandel dan tidak mengikuti aturan pemerintah. Pedagang yang sebelumnya sudah masuk saat ini mereka kembali berjualan di badan jalan. Terpisah dari itu, salah seorang pedagang yang sementara berjualan di badan jalan mengaku terpaksa berjualan di luar gedung karena lebih laris. Padahal diakunya telah mendapatkan tempat di gedung baru Pasar Merdeka. Alasannya lantaran masih banyak pedagang yang lain juga belum berjualan yang masih berjualan di badan jalan. Handayani mengatakan jika semua pedagang ditertibkan dan dilarang berjualan di badan jalan, maka dia pun akan ikut masuk berjualan di dalam gedung. Selain itu, Tribuners, Jalan Pantai Merdeka berstatus sebagai jalan nasional sehingga jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, maka tidak boleh ada aktivitas yang dilakukan menghambat lajur kendaraan di jalan nasional termasuk fasilitas parkir. Pasal 43 Undang-Undang LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 dikatakan bahwa fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan atau marka jalan. Kadis Perindak Provinsi Maluku Yahya Kota mengatakan bahwa parkiran dan pedagang tidak boleh ada di jalan nasional, sehingga pemerintah berupaya mengosongkan jalan Pantai Merdeka dari segala bentuk aktivitas yang menyebabkan kemacetan, termasuk para pedagang yang berjualan di badan jalan dan fasilitas parkir ilegal. Menurutnya Tribunar, saat ini Jalan Teluk Kabesi menjadi tumpuan utama arus keluar kendaraan dari pusat kota, sehingga diharapkan penertiban Jalan Pantai Merdeka bisa menjadi alternatif mengurai kemacetan tersebut. Jadi habis meja tuh, kan kita mau kenal baik kan, bertahan saja. Siapa ada jual ikan kan? Di Pasar Merdeka Baru itu adalah 1.700. Nah, ketika disonding dengan jumlah pedagang yang disampaikan kurang lebih 4.000 itu, maka ada kurang lebih 2.300 pedagang yang nantinya tidak tertampung di Pasar Merdeka Baru. Dari 1.700 pedagang yang sudah terakomodir, itu kurang lebih 663 pedagang adalah pasar Gedung Putih, pasar lama. Dan itu data itu merupakan data yang
disampaikan oleh teman-teman Dinas Perindak Kota Ambon ketika kami hearing dengan DPRD Provinsi Maluku, dilaporkan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, yakni kurang lebih 633, dan itu sudah di cross check dengan data yang ada di dalam 1.700 itu. Nah, dari 1.700 pedagang dikurangi dengan 663, berarti kurang lebih 1.030 pedagang di luar pedagang Gedung Putih. Setelah di cross check, dari 1.030 itu terdapat kurang lebih 700-an pedagang yang mengantongi retribusi pemerintah Kota Ambon. Dijumlahkan dari 700 lebih ditambah dengan 633, kurang lebih 1.400, ya. 1.400 pedagang yang masuk di dalam pasar Mardika itu mengantongi bukti retribusi, mencukupi untuk mereka. Yang berikut, dilihat dari ruang, sengaja kita membagi ukuran meja dari yang semula 1x2 dibagi menjadi 1x1, itu diupayakan agar bisa menampung pedagang-pedagang yang nantinya tidak tertampung di lantai 1-2 itu. Tetapi dengan bayaran per meter 1x1 itu adalah 600 per bulan, tidak 1.200.000, 600 per bulan, seperti begitu. Per harinya Pak? Per hari, per bulan untuk lantai 1, lantai 2 itu. Nah, itu berarti ada upaya untuk mengakomodir pedagang yang memang tidak terakomodir, seperti begitu. Yang berikut, langkah-langkah yang dilakukan. Ya, ada biar kecil-kecil toh. Tapi kenapa masih jual di sini? Barang kan masih banyak lah di luar. Kalau pas mau masuk, kata ikut masuk lah. Jadi harapannya untuk semua pedagang bisa masuk sama-sama ya? Kalau sekarang di sini semua bersih, masuk sama kata ikut masuk lah. Kalau masih ada, kita masih di luar lah. Kadis Perindak Maluku larang parkir dan berdagang di Jalan Pantai Mardika. Jalan Pantai Mardika yang menjadi jalan raya utama di kawasan Mardika, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berstatus jalan nasional. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, maka tidak boleh ada aktivitas yang dilakukan menghambat lajur kendaraan di jalan nasional, termasuk fasilitas parkir. Pasal 43 Undang-Undang LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 tertulis bahwa fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan atau marka jalan. Kadis Perindak Provinsi Maluku Yahya Kota mengatakan bahwa parkiran dan pedagang tidak boleh berada di jalan nasional, sehingga pemerintah berupaya mengosongkan Jalan Pantai Mardika dari segala bentuk aktivitas yang menyebabkan kemacetan, termasuk para pedagang berjualan di badan jalan dan fasilitas parkir ilegal. Menurutnya saat ini Jalan Teluk Kabesi menjadi tumpuan utama arus keluar kendaraan dari pusat kota, sehingga diharapkan penertiban Jalan Pantai Mardika bisa menjadi alternatif mengurai kemacetan tersebut. Sebab itu diakui pemerintah membutuhkan dukungan dari aparat untuk mengatur pedagang yang masih bandel.
Tumbai. Berkaitan dengan pedagang yang ada di badan jalan yang selama pasca pembongkaran terapung 1, terapung 2, terapung 3, mereka sudah diarahkan untuk masuk ke pasar Merdeka Baru pasca pembongkaran. Tetapi lagi-lagi mereka keluar, tidak mau berjualan di pasar Merdeka Baru dengan alasan tempatnya tidak ada, ruangannya kecil, itu seperti yang disampaikan. Padahal khusus untuk pedagang yang menempati lantai 1 dan lantai 2 yang diperuntukkan untuk pedagang cili, bawang, telur, sagu, pisang, ikan, daging ayam, jumlah tempat di lantai 1-2 kurang lebih 1.100 tempat. Sementara setelah saya tugaskan staf untuk menghitung jumlah pedagang tersebut, mulai dari depan BCA sampai dengan depan Bank Mandiri, jumlah mereka kurang lebih 550 pedagang. Soal macet di Mardika Ambon, sopir angkot sebut ini karena lemahnya fungsi kontrol dari pemerintah. Kemacetan kerap terjadi di Jalan Pantai Mardika sebagai salah satu jalan nasional dan jalur alternatif pintu keluar kota Ambon. Salah seorang sopir angkot, Ishak Pelamonia, menilai hal itu terjadi lantaran lemahnya fungsi kontrol pemerintah terhadap para pedagang yang berjualan di badan jalan. Pelamonia menilai jika pemerintah tegas maka pedagang juga tertib. Ia mengatakan akibat dari lembeknya pengawasan pemerintah sehingga kemacetan kerap terjadi, terutama saat jam sibuk di pagi dan sore hari. Misalnya saat pagi terjadi kepadatan kendaraan, macet tak terhindarkan dari depan Terminal Mardika hingga ke kawasan Batu Merah, Ongkoleong. Namun yang terjadi, pemerintah seakan membiarkan para pedagang bebas berjualan di badan jalan nasional. Tak hanya pengemudi yang resah, pedagang pun mengeluh lantaran banyaknya waktu terbuang karena kemacetan. Terpisah dari itu, Tribunars kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Provinsi Maluku Yahya Kota mengaku pemerintah membutuhkan dukungan dari aparat untuk mengatur pedagang yang masih bandel. Pasalnya jalan tempat pedagang berjualan berstatus jalan nasional yang dilarang adanya aktivitas hingga menghambat arus transportasi. Jika pedagang tak lagi berjualan di badan jalan, otomatis kemacetan bisa teratasi. Selain itu, dirinya meminta kerjasama baik dari masyarakat agar berbelanja di dalam gedung baru Pasar Mardika. Terkhusus para aparatur sipil negara atau ASN agar menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat. Dengan demikian, Tribunars secara tidak langsung mengarahkan pedagang untuk berjualan di dalam gedung. Harapan kami pengemudi angkot adalah fungsi kontrol daripada pemerintah. Jangan pemerintah buat pasar, saya kasih masuk dorang, suka kasih masuk tapi boleh keluar. Karena beta bilang fungsi kontrolnya lemah daripada pemerintah kota maupun pemerintah provinsi, terutama dinas terkait. Kalau pemerintah betul-betul jeli melihat hal ini di lapangan, turun, kasih pindah pagi-pagi sampai sore. Akibatnya penumpukan mobil semua, kemacetan berjam-jam. Ada dari pagi, apalagi hari Senin, katong macet dari pagi hari jam 8 sampai di Ongkoleong jam 11. Mau salahkan siapa? Katong bisa salahkan pedagang, dorang juga cari makan. Katong pengemudi juga cari makan. Yang butuh kami pengemudi mengharapkan dari pemerintah kota maupun provinsi adalah fungsi kontrol di lapangan. Kalau pemerintah turun, kasih pindah dorang ke pinggir, saya ada masalah, katong saya rasa pengemudi. Tapi nyatanya apa? Pemerintah pura-pura lewat saja. Satpol PP lewat Sentral Pastiu. Malahan Satpol PP
datang bilang pindah, Hatulap berjalan ke muka, dorang balik kembali. Ini permasalahannya cuma ada duduk pemerintah. Yang ketemu pengemudi mengharapkan fungsi kontrol daripada pemerintah kota maupun pemerintah provinsi Maluku. Jangan abaikan pedagang seperti ini. Ketemu pengemudi juga rasa-rasa. Para penumpang juga rasa-rasa. Waktu yang ditumpu kata orang pengemudi yang dari Ambon ke Paso tidak sampai setengah jam, akan sudah lewat sampai 2-3 jam. Tribuners, sebentar lagi Pilkada 2024 akan berlangsung. Poster dan baliho Bacakalda menjamur di Kota Tual, Maluku. Sejumlah baliho bakal calon kepala daerah atau Bacakalda di Maluku dari sejumlah partai politik parpol mulai menghiasi sudut jalan utama Kota Tual. Hal ini mengisyaratkan bahwa sejumlah parpol mulai mensosialisasikan Bacakalda ke masyarakat luas. Pantauan tribunambon.com Rabu 26 Juni 2024, sejumlah baliho ditempatkan di beberapa sudut jalan Dr. Siwabesi Wearhir hingga Gajah Mada, samping kantor DPRD Tual. Ada dari Partai Demokrat yang mensosialisasikan dua bakal calon wali kota yang lolos seleksi administrasi, yakni Muhammad Rum Ohirat dan Ahmad Yani Renuat. Juga satu baliho dengan ukuran jumbo berasal dari tim sukses bakal calon wakil wali kota Tual, Alia Lestari Sayuti Asyatri dengan akronim Rela Hati. Sementara di sudut kiri jalan terpasang baliho ukuran kecil dari DPD PDI Perjuangan Maluku yang memuat 4 calon gubernur, yakni Febri Calvin Tetelepta, Said Latukonsina, Barnabas Orno, Jeffrey Apolonia Rahawarin, juga 3 wakil gubernur Maluku Abdullah Fana, Tuasikal Abua, dan M. Tadi Salampesi. Ada juga baliho dari DPC PDI Perjuangan Kota Tual yang menempatkan 2 bakal calon wali kota Tual, Hari Adiaksha Tamher dan Baharudin Farwawan. Ahmad Majid, salah satu warga yang kebetulan melintasi di kawasan tersebut, mengatakan dari semua bakal calon yang terpampang hanya mengenal sosok Ahmad Yani Renuat. Menurutnya untuk bakal calon yang lain tidak terlalu mengenal ataupun mendengar namanya. Rapat paripurna DPRD Buru PJ Bupati sampaikan pendapat akhir pertanggungjawaban APBD 2023. Bertempat di Gedung Bupolo 1 DPRD Kabupaten Buru, PJ Bupati Buru Syarif Hidayat menyampaikan pendapat akhir pemerintah daerah terkait rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun 2023.
Acara yang digelar pada Selasa 25 Juni 2024 ini dihadiri oleh seluruh pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Buru. Dalam pidatonya, Bupati Buru menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada DPRD Kabupaten Buru atas perhatian, koreksi, dan kritik konstruktif terhadap materi rancangan peraturan daerah tersebut. Menanggapi pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh fraksi dan badan anggaran DPRD, Bupati menegaskan beberapa langkah strategis yang akan diambil oleh pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya menetapkan target pendapatan asli daerah atau PAD yang berbasis data potensi untuk menghindari defisit anggaran. Ia melanjutkan dalam penetapan anggaran program dan kegiatan belanja daerah, seluruh OPD harus memperhatikan prinsip efisien, efektif, ekonomis, dan akuntabel. Mengakhiri pidatonya, Bupati menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Buru tahun anggaran 2023. Menurut hemat fraksi Partai Persatuan yang hingga saat ini belum terselesaikan agar dapat menjadi perhatian khusus oleh pemerintah daerah, saudara pejabat bupati, saudara pimpinan hadirin yang berbahagia. Akhirnya, setelah melalui serangkaian kajian dan penilaian, baik dalam rapat komisi, badan anggaran Kabupaten Buru, maka fraksi Partai Persatuan Pembangunan akan fokus dan serius untuk tetap mengawal semua catatan dan usulan. Apa yang fraksi kemukakan merupakan wujud dukungan penuh terhadap pemerintah daerah, khususnya kepada Bapak Pejabat Bupati Buru. Menurut hemat fraksi Partai Persatuan, maka sisa perhitungan berkenan sebesar 0. Dengan demikian, secara keseluruhan dari apa yang fraksi kemukakan merupakan wujud dukungan penuh terhadap pemerintah daerah, khususnya kepada Bapak Pejabat Bupati Buru. Menurut hemat fraksi Partai Persatuan yang hingga saat ini belum terselesaikan agar dapat menjadi perhatian khusus oleh pemerintah daerah, saudara pejabat bupati, saudara pimpinan hadirin yang berbahagia. Akhirnya, setelah melalui serangkaian kajian. Tribuners, Kanwil BPN Maluku serahkan 9 sertifikat elektronik bagi instansi pemerintah. Kantor pertanahan Pak diusulkan untuk jadi pusat. Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Kanwil BPN Provinsi Maluku kembali menyerahkan sertifikat elektronik untuk sejumlah instansi pemerintahan di Maluku. Penyerahan sertifikat elektronik juga berlangsung di Hotel Kartika Premier Ambon, Kecamatan Ambon, Rabu 26 Juni 2024. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku, Francisca Vivi Ganggar, mengapresiasi kinerja jajarannya dalam penerbitan sertifikat elektronik. Dikatakan ini merupakan kali kedua Kanwil BPN Maluku menyelenggarakan penyerahan sertifikat elektronik, diakui meski dengan keterbatasan sarana prasarana pada masing-masing kantor pertanahan. Namun penertiban penerbitan sertifikat elektronik sejauh ini berjalan lancar. Selain itu, dia juga mengapresiasi para penerima sertifikat yang proaktif dalam penerbitan sertifikat elektronik. Adapun penerima sertifikat diantaranya Kantor Pertanahan Kota Ambon sebanyak 2 sertifikat elektronik hak pakai atas nama Kemenhan RI. Kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Arus sebanyak 4 sertifikat dengan rincian 1 bidang hak pakai atas nama Kemenhan RI dengan penggunaan kantor Subdenpom Persiapan Dobo. Kemudian 1 bidang hak pakai Kementerian Agama RI, Kantor Kemenak Kabupaten Kepulauan Aru, 1 bidang hak pakai Kementerian Keuangan RI, Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Kepulauan Aru, ada juga 1 bidang hak pakai Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Maluku, maksud kami KPU Kabupaten Kepulauan Aru. Kemudian yang ketiga, Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebanyak 2 sertifikat elektronik atas nama Kemenhan RI. Kantor Pertanahan Perwakilan Buru Selatan sebanyak 1 sertifikat elektronik atas nama Kementerian Pertanahan RI. Dia berharap instansi pemerintahan lainnya bisa ikut berpartisipasi menerbitkan sertifikat elektronik sebagai wujud transformasi digital. Apresiasi ya kepada jajaran saya dulu, berkomitmen sungguh ya dalam rangka implementasi layanan elektronik. Ini yang untuk kedua kalinya, yang pertama kali pada awal bulan Juni itu, dan ini yang kedua kali. Walaupun sebagaimana yang disampaikan tadi sarana belum memadai,
tapi teman-teman jajaran dari kantor pertanahan maupun kantor perwakilan pertanahan sudah berusaha datang ke Kanwil untuk printer ya, melakukan print di sini. Dan apresiasi kedua saya sampaikan kepada para penerima sertifikat elektronik. Itu terutama dari Subdenpom Persiapan Dobo yang sudah ada sampai ke sini, dari kantor Kemenak Kabupaten Kepulauan Aru, dari kantor pelayanan pajak Kepulauan Aru, juga dari KPU Kepulauan Aru. Di sini juga ada dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sebanyak total 4 ya, tadi sebanyak 5 untuk Kementerian Pertahanan Republik Indonesia ini sebanyak 5, tadi diwakili tadi dari Pak Zidam ya dan Sidam. Saya ucapkan selamat kepada para penerima sertifikat, juga apresiasi bahwa penerbitan sertifikat elektronik ini kami tidak bekerja sendiri. Tentunya para penerima itu ya juga proaktif. Mereka harus membuat akun mitra sendiri. Jadi kalau mereka tidak proaktif, tentunya ini tidak bisa terlaksana. Jadi apresiasi berikut saya sampaikan juga kepada para penerima sertifikat. Harapan saya semuanya dalam waktu dekat ini sama seperti harapan yang pertama sekali, semua dapat menerbitkan sertifikat elektronik. Jadi ada proaktif juga dari instansi-instansi pemegang penerima haknya tuh. Saya harapkan ke depannya lebih lagi sehingga lancar lah pekerjaan kita ini. Ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Izin. Kita ke berita terakhir, Tribuners, turis Australia singgahi Kota Ambon jadi berkah untuk UMKM. Kedatangan kapal pesiar Pacific Explorer membawa angin segar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Ambon. Kapal yang membawa ribuan wisatawan mancanegara asal Australia ini bersandar di Pelabuhan Yosudarso Ambon pada Selasa 25 Juni 2024 pagi. Pantauan tribunambon.com di lokasi, tenan UMKM di ruang tunggu pelabuhan langsung diserbu wisatawan, mulai dari tenan batik khas Ambon, tenun, ukiran kayu, dan karya seni lainnya jadi sasaran. Salah satu pelaku UMKM Arama Handmade, Jemek Amahoru, mengaku senang akan kehadiran para turis. Barang jualannya laris manis. Dijelaskan sebanyak 12 tas terjual serta produk lain seperti kalung dan gelang juga diborong. Serupa dialami Jen Patrajawane dari UMKM Batik Heo Kako. Selain itu, Jen juga mendapatkan pelajaran dari interaksinya dengan para turis, diantaranya yaitu model transaksi dan cara menarik pembeli. Jen pun berharap pemerintah terus mendorong dan memperhatikan UMKM. Diberitakan sebelumnya kapal yang membawa wisatawan ini telah berangkat dengan membawa ribuan penumpang sejak pukul 4 sore. Selamat siang, kita Jemek Amahoru dari Arama Handmade. Ini produk saya. Untuk hari ini kapal pesiar jumlah penumpangnya 2.000-an lebih, dan juga dengan ABK-nya juga sekitar 300-an. Puji Tuhan, hari ini hampir habis produk-produk dari Arama Handmade. Sangat bermanfaat. Semoga bukan cuma kali ini saja, setahun beberapa kali begitu, supaya UMKM di Kota Ambon semakin hari semakin maju. Tadi jual berapa banyak tadi? Tas ada sekitar 12, sedangkan ada yang produk lain lagi seperti kalung, gelang, itu cukup banyak. Lumayan, maksudnya ada suatu pengalaman baru, bisa mencoba untuk berbisnis dengan orang-orang dari internasional gitu, terus belajar untuk transaksi secara internasional bagaimana cara untuk menawarkan produk supaya orang tertarik, pengen coba untuk lihat, jadi kadang orang gimana itu kadang belajar di sini.
Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 26 Juni 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marasabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.